Selamat datang di channel menggambar ilustrasi seni rupa kelas 8. Sebelum kita menginjak ke materi menggambar ilustrasi, sebaiknya kita lihat dulu dari YouTubers yang bernama dari Mbak Indah Nurbaiti yang sedang pergi ke toko buku mencari sebuah buku. Nah, kita lihat beberapa deretan-deretan buku yang sedang ada di rak-rak buku ataupun di etalase buku. Tentu saja di deretan-deretan itu kita akan melihat sebuah cover-cover yang menarik tentunya. Nah, kenapa di cover-cover itu gambarnya juga aneh-aneh ya? Aneh-aneh, unik-unik, dan tentunya juga memiliki karakter-karakter yang berbeda antara buku satu dan buku yang lain. Antara buku fiksi dan non-fiksi, tentu saja semuanya memiliki karakter yang sendiri-sendiri. Nah, itu dia kenapa ilustrasi sangat penting untuk kita pelajari hari ini. Sudah paham ya kalau kita sudah melihat reviewnya, review mengenai ilustrasi? Tentu saja ini menjadi dasar kita mengapa kita harus mempelajari menggambar ilustrasi. Itu ya. Pengertian menggambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Etimologi pengertian dari ilustrasi sendiri. Ilustrasi berasal dari kata bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menyalakan, membuat cahaya, menerangi, dan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menerangkan atau menjelaskan. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa ilustrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu illustratie. Makna sendiri adalah suatu hiasan gambar atau pembuat sesuatu yang jelas. Nah, ini ada di buku pengarangnya Nur Hadiat dan Edi tahun 2004 halaman 58. Secara etimologis dapat disimpulkan bahwa ilustrasi adalah suatu hiasan berupa gambar dan dapat berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Konsep dari menggambar ilustrasi ini, yang pertama kita mengetahui pengertiannya dulu, yang kedua dari tujuannya apa, yang ketiga objeknya, keempat jenis-jenis dari menggambar ilustrasi. Setelah itu kita melihat alat dan bahan yang kita gunakan, teknik apa saja yang bisa digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Selanjutnya yang terakhir adalah proses dari menggambar ilustrasi. Gambar kartun, gambar yang cenderung memiliki bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu dan banyak digunakan untuk menghiasi buku anak-anak, komik, dan cerita bergambar. Bahkan kartun ini sekarang sudah digunakan untuk gambar animasi yang mungkin sering kalian tonton. Contohnya saja dari Doraemon, dari SpongeBob, dari Tsubasa, dan banyak menginjak ke karikatur. Hampir sama dengan kartun, hanya saja kalau dengan karikatur itu ada sesuatu yang berbeda. Gambar ilustrasi ini memiliki gaya khas untuk melakukan penyimpangan terhadap proporsi bentuk tubuh agar karakter dari wajah seseorang semakin tampak terasa, yaitu distorsi. Jadi adik-adik bisa lihat di gambar karikatur ini, wajahnya biasanya lebih besar daripada badannya. Nah, biasanya karikatur ini digunakan untuk teks atau komik sindiran. Bisa dilihat di gambar di samping ya. Kami pulang kampung, Bu, tapi tanah rumahku bukan milik kami lagi.
kami tidak punya apa-apa lagi di sini. Jadi lebih kayak sindiran kepada pemerintah sebenarnya. Tetapi sekian waktu berjalan, karikatur itu menjadi sebuah gambar komersial yang bisa digunakan untuk hadiah pernikahan, wisuda, ulang tahun. Bahkan dari seorang ilustrator karikatur sendiri sekarang sudah banyak job-jobnya ya. Misalnya adik-adik mau menekuni karikatur, silahkan. Kenapa? Karena bidang ini juga sebuah bidang yang menggiurkan ya buat sebagian orang. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang terjun langsung di dunia karikatur dan sekarang bahkan sukses juga hanya dengan sebuah gambar. Contohnya saja, kalian search aja di Bukalapak atau di Tokopedia atau Shopee atau apapun atau Google lah. Silakan kalian buka, di situ pasti ada sebuah gambar yang di situ sudah ada mencantumkan harganya per wajah. Ada yang sekitar 60, ada yang 70, ada 150, ada 200, tergantung dari senimannya sendiri yang akan membuatnya atau ilustratornya yang membuatnya ya. Ilustrasi khayalan merupakan ilustrasi yang menggambarkan atau memberikan gambaran hal yang abstrak atau bersifat imajiner atau khayalan. Jadi di situ bisa dilihat di gambar samping itu ada seorang adik kecil yang sedang tidur ditemani oleh peri-peri yang sedang menjaganya, yang sedang menidurkannya, kurang lebih seperti itu. Teknik menggambar ilustrasi ada dua, yaitu teknik manual dan teknik digital. Teknik manual ini ada dua juga, ada dua bagian di bawahnya lagi, yaitu teknik kering dan teknik basah. Kalau teknik kering itu menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering atau tidak memerlukan media tambahan. Misalnya ada pensil, ada arang, ada krayon, ada korkol, ada bolpen, dan lain sebagainya. Untuk teknik basah bisa menggunakan cat air, cat minyak, cat akrilik, cat poster. Ini lebih tepatnya menggunakan alat yang berupa kuas ya. Selanjutnya dari teknik manual kita ke bawah ada teknik digital. Teknik digital adalah menggunakan komputer atau HP Android ya. Sekarang sudah canggih. Nah, kalau dengan komputer kita bisa menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan AI atau Adobe Illustrator. Dan sekarang kita bisa menggunakannya juga menggunakan HP Android, menggunakan aplikasi yang sekarang sudah banyak beredar dan mungkin kalian beberapa sudah menggunakannya ya. Ada PixArt, ada Canva, ada Pixel, ada banyak sekali sekarang untuk menunjang aplikasi teknik digital ini. Jadi silahkan kalian berkarya, boleh menggunakan teknik manual, boleh menggunakan teknik digital. Kalau kalian mumpung di rumah, misalnya Bu saya pengen nyoba pakai teknik digital, boleh, nggak apa-apa. Semoga kemampuan asah kalian bisa menjadi suatu hal yang bisa berkah buat kalian ke depannya. Proses menggambar ilustrasi yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Tema dari menggambar ilustrasi, misalnya bukunya mau buku fiksi atau non fiksi, jenisnya dari jenis yang di depan tadi bisa dari kartun, karikatur, atau dari cergam dan lain sebagainya. Terus selanjutnya setelah kita menentukan jenis, kita menentukan unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar ilustrasi. Tentu saja semua ini tidak akan lepas dari unsur, prinsip, dan teknik. Yang keempat, setelah kita menentukan tema, jenis, unsur, prinsip, dan teknik, kita menentukan sketsanya. Sketsanya kita gambar dulu dengan menggunakan pensil H atau 2B yang kira-kira tipis, mudah dihapus. Setelah sketsanya sudah selesai, baru kita tebelin, kita detailkan, atau kalau perlu kita kasih warna agar orang lebih tertarik dengan gambar kita. Kata-kata motivator hari ini dari Leonardo da Vinci, saya terkesan dengan kecepatan dalam melakukan sesuatu. Mengetahui saja tidaklah cukup, kita harus mengaplikasikannya. Bersedia tidaklah cukup, kita harus melakukannya. Nah,
Dari pernyataan Leonardo da Vinci ini, kalian ketika melihat sebuah gambar, kalian melihat sebuah ilustrasi, pasti kalian bilang, "Bu, saya capek kalau saya gambar terus, saya capek gini terus." Tetapi saya yakin nanti suatu saat kalian akan kembali lagi ke pengalaman kalian. Oh iya, dulu Bu Hani pernah ngajarin aku seperti ini, gambar seperti ini. Mungkin suatu saat juga akan berguna untuk kalian ke depannya. Misalnya ada yang jadi dokter, saya mau menggambar organ tubuh, ilustrasinya seperti apa gitu. Misalnya kalian mau jadi teknisi mesin, oh gambarnya seperti apa. Insya Allah semua itu ada kemanfaatannya, silahkan diambil sisi positifnya. Jika misalnya di suatu hari ada saya yang menyampaikannya salah, silahkan ditegur, silahkan diperbaiki apa yang harus diperbaiki. Itu dulu dari Bu Hanif. Semoga mata pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Jika itu benar, itu datangnya dari Allah ya. Kalau itu salah, itu datangnya dari saya pribadi sendiri, dari Bu Hanif sendiri. Mari diakhiri mata pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.